Pernah gak sih kamu merasa otakmu tidak pernah berhenti berpikir? Bahkan saat kamu mau tidur, tubuhmu diam, tapi pikiranmu terus berlari. Kamu memutar ulang setiap kejadian, setiap kata, setiap kesalahan kecil, dan akhirnya kamu lelah. Bukan karena kerja keras, tapi karena overthinking. Menurut psikolog klinis Susan Nolen-Heksema dari Yale University, overthinking adalah kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan, tanpa menghasilkan solusi nyata yang hanya memperbanyak kekhawatiran. Bukan sekedar banyak berpikir, tapi berpikir tentang hal yang sama berulang kali. Kenapa aku tadi ngomong gitu ya? Kenapa dia berubah? Atau kalau nanti gagal gimana ya? Kita seolah ingin mengontrol segalanya lewat pikiran. Padahal, semakin dicoba, semakin kita kehilangan kendali. Ciri-ciri overthinking bisa kamu rasakan dari hal-hal kecil. Misalnya, kamu sulit tidur karena terus memikirkan sesuatu, kamu terlalu sering menebak perasaan orang lain, atau kamu sering merasa bersalah atas hal-hal yang sebenarnya sudah berlalu. Dalam dunia psikologi, kondisi ini sering disebut rumination, berpikir terus-menerus tentang masa lalu, dan worrying, cemas berlebihan terhadap masa depan. Dan dua-duanya sangat menguras energi emosional kita. Overthinking bisa muncul karena banyak hal, kadang dari pengalaman traumatis, lingkungan yang penuh tekanan, atau dari tuntutan diri sendiri yang terlalu tinggi. Psikolog Brené Brown bilang, perfeksionisme seringkali bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang rasa takut. Takut dinilai, takut gagal, takut tidak cukup. Dan di era sosial media, kita semakin mudah membandingkan diri. Kita lihat hidup orang lain seolah sempurna, sementara kita merasa selalu tertinggal. Dari situlah pikiran mulai ribut, dan diam menjadi terasa mustahil. Kabar baiknya, ternyata overthinking ini bisa dilatih untuk reda. Yang pertama, sadari pikiranmu. Saat sadar kamu sedang overthinking, jangan lawan dulu. Akui dulu. Oke, aku sedang khawatir. Kesadaran adalah langkah pertama untuk meredakan. Yang kedua, tulis pikiranmu. Contohnya menulis jurnal. Dan menulis jurnal ini bisa sangat membantu mengeluarkan pikiran dari kepala kepada kertas. Setelah ditulis, kamu akan sadar bahwa tidak semua pikiran perlu dipercaya. Dan yang ketiga, kembali ke momen sekarang. Tarik nafas dalam-dalam, fokus pada hal yang sedang kamu rasakan sekarang, bukan yang belum terjadi, karena saat ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kamu punya. Dan berdoa dan berserah. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi ketenangan. Saat kamu serahkan segalanya yang tidak bisa kamu kendalikan kepada Allah, pikiran pun perlahan akan tenang.